makmur. Kenapa? Sayyidina Umar turun tangan sendiri. Kalau ada orang nggak mau mengeluarkan zakat, diperangi oleh Sayyidina Umar. Ya. Ada yang nggak mengeluarkan zakat, diperangi. Yang nggak sholat di masjid, dibakar rumahnya oleh Sayyidina Umar. Tegas Sayyidina Umar. Makanya makmur sesuai dengan syariat Sayyidina Umar itu. Ya. Karena kata Nabi kan, kalau ada orang yang nggak sholat ke masjid, ya, kata Nabi Muhammad, seandainya tidak memberatkan atas umatku, aku akan menyuruh salah satu sahabat jadi imam, kemudian aku akan keluar membawa api, obor, aku akan lihat rumah sahabat-sahabatku yang nggak sholat, akan aku bakar satu-satu, kata Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak memberatkan. Cuma Nabi Muhammad nggak mau mengamalkan, tapi Sayyidina Umar mengamalkan. Kalau di zaman Sayyidina Umar nggak ada sahabat yang sholat di rumah, itu nggak ada, Pak. Rata-rata sholat di masjid semuanya. Kalau ada yang sholat di rumah, dibakar rumahnya oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Saking tegasnya itu Sayyidina Umar bin Khattab. Bayangkan, sampai masalah sholat berjamaah aja nggak berani orang meninggalkan. Semuanya laki-laki sholat di masjid. Subhanallah. Begitu juga kalau orang nggak mau mengeluarkan zakat padahal dia mampu, diperangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Uangnya buat apa? Uang zakat itu diberikan kepada fuqara wal masakin, disuplai semuanya. Ya, Sayyidina Umar itu tiap malam, Pak, keluar malam, ya, keluar malam, survei, dilihat, belusukan, lihat rakyatnya yang membutuhkan, itu disuplai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sampai pernah suatu ketika Sayyidina Umar itu berangkat dengan ajudannya Aslam, sedang survei penduduk rakyat. Nggak taunya ketika di suatu desa melihat ada seorang ibu di dalam tenda itu, anaknya sedang menangis. Akhirnya didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ditanya, wahai ibu, siapa yang menangis itu? Kata ibu, anakku, anak perempuanku menangis terus, ini perempuan. Ya. Akhirnya ditanya, wahai ibu, kenapa anakmu nangis? Apakah sakit? Kata si ibu tersebut, tidak, anakku kelaparan. Anakku kelaparan, belum makan mulai pagi sampai malam ini, belum makan sama sekali, kata si ibu. Apa yang kamu masak, wahai ibu? Kata Sayyidina Umar, kamu lihat sendiri aku masak apa. Ya, nggak taunya dilihat ibu ini sedang masak batu. Jadi batu dikasih air, diputer-puter oleh ibu tersebut di atas api. Wahai ibu, kamu masak batu. Buat apa masak batu? Ini untuk menenangkan anakku yang sedang menangis. Ya. Ini untuk menenangkan anakku yang sedang menangis. Aku ini seorang janda, ya, nggak punya uang, nggak punya makanan. Aku seperti ini, sengsara hidupku karena kepemimpinan Umar bin Khattab, kata ibu tersebut. Padahal yang diajak bicara itu Sayyidina Umar bin Khattab. Gara-gara Sayyidina Umar yang tidak pernah belusukan kepada rakyatnya, akhirnya aku hidupku seperti ini, susah kelaparan. Aku pura-pura memasak ini supaya berharap anakku bisa tidur. Ternyata anakku nggak bisa tidur karena tetap kelaparan. Ya, aku bakal tuntut nanti Sayyidina Umar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya ajudannya mau bicara, menegur ibu bahwa biasanya dia berbicara dengan Sayyidina Umar. Oleh Sayyidina Umar dicegah, nggak boleh. Akhirnya Sayyidina Umar pulang ke Madinah, ke Baitul Mal, ngangkut sendiri gandum. Kata Aslam asistennya, wahai Sayyidina Umar, Amirul Mukminin, biar saya aja yang ngangkat. Ya, akhirnya Sayyidina Umar marah. Apakah kamu ingin menanggung bebanku nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kamu berani silahkan, kalau nggak berani nggak usah, biar aku yang nanggung beban ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diangkat sendiri, Pak, oleh Sayyidina Umar bin Khattab itu. Sampai dalam riwayat Sayyidina Umar itu sempoyongan, ya, karena nggak tahan. Ya. Akhirnya sampai di desa tersebut dimasakkan sendiri oleh Sayyidina Umar. Ya, dimasakkan gandum sendiri, dibikinkan roti. Ya, akhirnya dimasakkan semuanya. Akhirnya ibu dan anaknya itu bisa makan. Kata Sayyidina Umar, wah ibu, besok kamu datang ke Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Nanti saya besok juga nunggu di sana. Insya Allah kebutuhanmu akan dipenuhi, kamu tidak akan kelaparan lagi. Ya, akhirnya besoknya ibu ke sana, nggak taunya yang jadi Khalifah ternyata orang yang dihina kemarin. Ya, yang dihina, yang dilihat ternyata itu adalah Sayyidina Umar. Wah, ibu itu kaget, nggak taunya yang dihina ini Sayyidina Umar yang di hadapannya kemarin tuh. Langsung minta maaf itu ibu. Minta maaf, wahai Amirul Mukminin, saya nggak tahu kalau kau kemarin Sayyidina Umar bin Khattab. Saya nggak tahu kalau kamu ini
khalifah minta maaf, saya mengatakan kamu orang yang zalim dan saya tuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Umar, kamu nggak salah, saya yang salah. Saya yang salah. Ya, karena saya kurang belusukannya, kata Sayyidina Umar bin Khattab. Terima kasih wahai ibu, kamu telah mengingatkan saya. Ya, semenjak itu Sayyidina Umar keliling terus tiap malam lihat rakyatnya yang nggak mampu. Subhanallah, diriwayatkan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada orang yang kelaparan. Subhanallah. Kenapa? Pemimpinnya turun terjun langsung dan memperhatikan mereka. Ya wajib Pak. Kalau jadi pemimpin tidak memperhatikan rakyatnya, bakal binasa dunia akhirat. Pemimpin tersebut akan binasa. Waliyadzubillah min dzalik. Dan ini yang sudah dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau seorang pemimpin tidak memperhatikan rakyatnya, apalagi sampai zalim, maka pemimpin tersebut akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Ya, sudah banyak contohnya Pak. Ya, seperti Fir'aun, pemimpin yang zalim terhadap rakyatnya, akhirnya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di Laut Merah. Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan, semuanya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Fir'aun. Jasadnya Fir'aun yang diutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan laut. Summa nunajji bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, aku timbulkan itu jasadnya Fir'aun supaya jadi peringatan terhadap orang-orang yang akan datang. Kalau jadi pemimpin zalim, nasibnya bakal sama seperti Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun sampai sekarang masih ada di Mesir, jasadnya utuh. Padahal sudah meninggal puluhan ribu tahun, tapi jasadnya masih utuh. Sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau jadi pemimpin zalim, nasibnya sama seperti Fir'aun, waliyadzubillah min dzalik. Ya. Contoh yang lain, Namrud, pemimpin yang zalim. Ya. Namrud ini dalam riwayat anak dari Raja Kan'an. Raja Kan'an ini ketika istrinya melahirkan Namrud sudah nggak cocok. Lihat model bayinya Namrud ini nggak cocok. Katakan bunuh saja ini anak atau buang di lapangan. Ya, karena ibunya nggak berani bunuh, dibuanglah di tengah lapangan. Nggak taunya ketika dibuang di tengah lapangan dengan harapan supaya diinjak oleh hewan-hewan. Hewan ini nggak ada yang mau mendekat dengan Namrud, semuanya lari. Semuanya lari dengan bayi Namrud ini. Akhirnya diambil oleh ibunya, dibuang di sungai. Ya, akhirnya dibuang di sungai, dihanyutkan di sungai, nggak taunya sampai hanyut, terdampar, akhirnya diambil, dalam riwayat diambil oleh seekor harimau dan disusui oleh harimau. Itu Namrud itu. Ya, setelah disusui oleh harimau, akhirnya dirawat oleh rakyat atau orang desa sekitarnya, itu Namrud. Ya, dirawat, dibesarkan. Ketika remaja, Namrud ini pintar, banyak keahliannya. Ya, sampai banyak orang tertarik dengan Namrud. Ya, banyak tertarik dengan Namrud, orang-orang di sekitarnya itu. Sampai Raja Kan'an ini ayahnya sendiri mendengar bahwasanya di desa itu ada orang hebat, yaitu maksudnya Namrud, tapi dia nggak kenal kalau itu anaknya. Dan Namrud pun nggak tahu kalau Raja Kan'an ini ayahnya. Akhirnya diperangi oleh rajanya, oleh ayahnya sendiri. Raja Kan'an ini, Namrud diperangi. Cuma akhirnya diriwayatkan waktu itu ayahnya sendiri kalah, meninggal dalam peperangan tersebut musuh Namrud. Akhirnya Namrud mengambil alih kerajaan ayahnya. Ya, akhirnya sampai ngaku Tuhan, dan dolim. Namrud ini dolim. Ya, luar biasa dolimnya. Ya. Diriwayatkan 400 tahun jadi raja itu dolimnya luar biasa. Tapi akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dihinakan ini Namrud, sampai yaitu dimasukkan nyamuk ke hidung atau riwayat telinganya Namrud dan masuk ke otaknya Namrud. Dan Namrud merasa sakit setiap harinya selama 400 tahun. Jadi dolimnya 400 tahun diganti disiksa oleh Allah Ta'ala di dunia saja 400 tahun sakitnya Namrud itu. Jadi kalau kata dokter kalau ingin sakitnya diringankan, Namrud suruh pukul-pukul kepalanya dengan besi atau kayu. Jadi setiap sakit kepalanya Namrud ini dipukul sendiri oleh Namrud. Seperti itu disiksa oleh Allah Ta'ala selama 400 tahun sampai meninggal dunia itu Namrud. Kenapa? Karena dolim. Jadi hati-hati, kadang memang ada seorang pemimpin yang dolim langsung disiksa oleh Allah di akhirat. Kadang-kadang ada yang langsung disiksa di dunia. Waliyadzubillah min dzalik.
Ya, sampai diriwayatkan ada seorang di dalam dinasti Fatimiyah namanya Hakim bi Amrillah. Ya, Hakim bi Amrillah. Ya, Hakim bi Amrillah ini nama aslinya Abu Ali Al-Mansur. Ya. Dia menjuluki dirinya Al-Hakim bi Amrillah, yaitu seorang hakim yang bisa memutusi perkara seperti Allah Subhanahu wa taala sampai hampir ngaku Tuhan. Ya, ngaku Tuhan ini. Hakim bi Amrillah ini ngaku Tuhan. Ya, itu Hakim bi Amrillah ini termasuk pemimpin di dinasti Fatimiyah. Ya, yang ada di Mesir sekitar hampir abad ketiga Hijriah. Ya, dia meninggal sekitar 400 Hijriah, 411 Hijriah. Ya, dolim. Ya, ini seorang khalifah yang dolim. Sampai diriwayatkan 18.000 orang Mesir dibantai sama dia. Ketika menjadi khalifah, itu 18.000 orang yang dibantai oleh Hakim bi Amrillah ini, Abu Ali Al-Mansur ini. Ya, dolimnya luar biasa. Bahkan orang-orang itu ketika disebut namanya wajib berdiri. Ya, wajib berdiri. Kalau kita kan ketika mendengar nama Nabi Muhammad kan sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau rakyatnya itu orang biasa, kalau ketika nama Abu Hakim bi Amrillah ini disebut, itu harus berdiri. Kalau nggak berdiri di penjara. Nanti kalau Hakim bi Amrillah ini jalan di suatu jalan, orang disuruh sujud. Kalau nggak sujud di penjara. Ya, dolimnya luar biasa. Psikopat. Ya, kata para ulama ada sifat anehnya ini. Ya, kalau bunuh itu merasakan nikmat dia. Ya, sampai pernah diriwayatkan di Mesir itu ada beberapa ulama yang ahlus sunnah wal jamaah disuruh bangun madrasah. Setelah jadi madrasahnya, ya pondoknya, disuruh ngajar, kemudian yang ngajar sama santrinya dibunuh sama-sama di madrasah tersebut. Ya, jadi suruh bangun madrasah, kemudian suruh ngajar murid-muridnya, kemudian murid dan gurunya dibantai semuanya oleh Hakim bi Amrillah ini. Ya, dolimnya luar biasa. Ya, dolim. Ya, sampai akhirnya banyak rakyatnya yang nggak tahan dengan kedolimannya. Ya, akhirnya kebiasaannya Hakim bi Amrillah ini kalau malam sering naik ke suatu gunung, tuh Gunung Muqaddam di kota Kairo, sering melihat pemandangan di kota Kairo dia. Ya, akhirnya ada salah satu orang yang sudah nggak tahan dengan kedolimannya, menyuruh budaknya ya untuk memata-matai. Biasanya Hakim bi Amrillah ini sering sendirian tafakur sendirian di gunung tersebut kalau maghrib. Ya, kalau nanti dilihat kalau nggak ada penjaganya kita bantai. Ya, akhirnya dilihat nggak ada penjaganya, akhirnya dibantai Pak, digorok, ya, disembelih oleh rakyatnya sendiri karena nggak tahan kedolimannya. Ya, ketika disembelih banyak orang-orang yang senang, gembira dengan matinya Hakim bi Amrillah. Ya, buat apa dipertahankan pemimpin yang dolim? Ya, biasanya kalau pemimpin dolim pasti rakyatnya mendoakan yang jelek. Tapi kalau pemimpin itu adil, amanah, pasti banyak doa bagusnya dari rakyatnya. Ya, sampai kata Nabi Muhammad SAW, orang yang meninggal itu ada dua, mustarahun minhu. Ya, ketika ada jenazah lewat, kata Nabi Muhammad, mustarihun au mustarahun minhu. Kalau jenazah ini meninggal, ada yang istirahat, ada yang diistirahatkan. Sahabat bertanya, apa maksudnya ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, kalau orang itu mukmin berarti dia istirahat. Kalau orang mukmin meninggal berarti dia istirahat dari kepayahan, karena dunia ini isinya cuma payah, problem. Jadi kalau orang mukmin meninggal itu berarti dia istirahat. Tapi kalau orang yang zalim, kata Nabi Muhammad, mustarahun minhu, yaitu dia diistirahatkan. Karena banyak manusia, pohon dan binatang yang tidak tahan dengan kedolimannya. Jadi jenazah itu nanti pilihannya dua Pak, kalau nggak mustarihun, mustarahun. Kita ini kalau meninggal nanti pilihannya dua, kalau nggak istirahat berarti diistirahatkan. Kalau kita ini orang mukmin baik berarti kita istirahat. Tapi kalau kita ini orang yang zalim, ya, maka berarti kita diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kematian kita karena kedoliman kita, banyak orang yang senang. Wal iyadzubillah min dalik. Ya, pilihannya cuma dua, kalau nggak istirahat ya diistirahatkan.
Kalau istirahat berarti dia orang yang baik. Ya, berarti orang baik. Karena orang mukmin itu mendapatkan kepayahan di dunia. Karena Allah cinta, maka istirahat orang tersebut dari kepayahan. Tapi kalau orang itu dolim, berarti dia diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari kedolimannya, dan banyak orang yang senang dengan meninggalnya orang tersebut. Ya, artinya apa? Hati-hati kalau jadi pemimpin. Ya, bakal diminta jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan pemimpin kelas atas saja ya, ini pemimpin mulai di bawah. Contohnya RT. Hati-hati Anda kalau jadi RT. Ya, Anda kalau jadi RT itu harus tahu di mana orang yang di daerah Anda yang membutuhkan, yang kelaparan, itu harus Anda selesaikan problemnya. Bukan berarti menjadi RT itu asal tanda tangan dapat uang. Bukan. Itu tanggung jawab nanti. Tanggung jawab kelas bawah itu, apalagi sampai kelas atas. Maaf. Mentang-mentang jadi RT kemarin, maaf, ada BLT umpamanya, bantuan langsung gara-gara corona, keluarganya dimasukkan semuanya. Ya, padahal mampu. Nanti ada orang yang nggak mampu dimasukkan, hati-hati, tanggung jawab itu berarti RT yang dolim. Ya, nggak boleh sembarangan seperti itu. Ya, keluarganya dimasukkan, teman-temannya semuanya dimasukkan, padahal mampu. Ya, waliyadzubillah min dzalik. Itu baru kelas RT Pak, baru dimintai pertanggungjawaban sekitar itu aja, belum kelas lurahnya, belum kelas camatnya, belum bupatinya, belum gubernurnya, belum presidennya. Waliyadzubillah min dzalik. Kemudian juga kata Nabi Muhammad, kalau menjadi hakim hati-hati ya, yang jujur, jangan condong kepada salah satu pihak. Oh, ini keluarga saya, ini kawan saya selesaikan nanti. Jangan ya, kata Nabi Muhammad, kalau Anda condong kepada seseorang ketika menyelesaikan perkara, stop dulu, jangan Anda putuskan sampai Anda nggak condong, sampai Anda nggak memperhatikan mana yang salah, mana yang benar. Nggak pakai nggak enak-enakan. Kalau memang keluarga saya yang salah, ya salah. Kalau kawan saya yang salah, salah. Hati-hati. Kalau jadi hakim yang bijaksana, jangan sembarangan, kata Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak boleh, bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, setiap apa yang kita hukumkan, yang kita putuskan, bakal diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pernah dikisahkan ya, ada zaman dulu, ini ceritanya orang dulu Pak. Orang dulu ini orangnya zuhud, nggak senang dengan dunia, bukan seperti orang sekarang ya. Sampai pernah dikisahkan ada seseorang bersengketa datang kepada suatu hakim, ditanya apa permasalahannya ya. Kata si A itu, dia mengatakan, aku telah menjual tanah dan rumah kepada si fulan B ini. Ternyata setelah saya jual, digali oleh si B ini menemukan harta karun, dan B ini merasa tidak memiliki harta karun tersebut. Dia hanya merasa membeli dan menjual, dia hanya merasa membeli tanah dan rumahnya saja. Harta karunnya mau diberikan kepada saya menolak, karena tanah rumah itu sudah saya, jadi saya nggak mau menerima harta karun tersebut. Kalau seandainya harta karun tersebut yang ada di dalam tanah tersebut sebelum saya jual kepada dia, ketemu dengan saya, baru saya ambil. Tapi ini ketemunya setelah saya jual, makanya itu menjadi hak miliknya si B, kata si A. Kata si B, enggak, ini harta karun miliknya dia, saya cuma membeli bangunan sama tanahnya saja, isinya nggak saya beli. Berarti harta karun ini milik si A. Bingung Pak hakimnya Pak, mulai dari mana ini ya, orang biasanya dapat harta ini rebutan, ini malah dorong-dorongan harta ya. Kata hakimnya, wah ini baru pertama kali saya mendapatkan permasalahan seperti ini. Biasanya orang berebut dunia, ini malah berebut dorong-dorongan untuk bisa menjauhi dunia. Akhirnya kata hakimnya, subhanallah, hakimnya ini bijak ya untuk menyelesaikan masalah ini, karena masalah ini nggak bisa diselesaikan ya, repot. Akhirnya kata si hakim, ya sudah gini aja, fulan, kamu si A, kamu punya anak laki atau perempuan ya. Kata si A, saya punya anak perempuan. Wahai si B, kamu punya anak laki enggak? Punya. Berapa umurnya? Ditanya, oh betul sama. Gini aja, kamu jodohkan itu anakmu si A dan si B,
laki dan perempuan ini, hartanya kasihkan mereka berdua, selesai sudah urusan, kata si hakim. Akhirnya sepakat, si A dan si B sepakat, akhirnya anaknya dijodohkan, si A punya anak perempuan, si B punya anak laki, dijodohkan, akhirnya harta karunnya itu diberikan kepada anak mereka berdua. Subhanallah, ya luar biasa, gara-gara harta Pak, gara-gara harta, tapi nggak mau ya, ini nolak. Kalau kita, waduh, kirim salam ya, kirim salam ini bakal berebut, kalau perlu bunuh-bunuhan, gara-gara 1 meter tanah aja diserobot bisa bunuh-bunuhan kok, bisa bertengkar, apalagi masalah harta karun ya. Makanya kalau jadi hakim itu harus bijaksana, bisa menyelesaikan suatu permasalahan ya, nggak boleh tebang pilih, ini kawan saya, ini nggak boleh. Dan memang seorang hakim itu harus dituntut untuk bisa menyelesaikan masalah, nggak bisa sembarangan. Orang menjadi hakim atau qadhi itu nggak bisa sembarangan. Biasanya orang yang amanat, orang yang jujur, yang bertakwa, itu yang dikasih kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih kecerdasan lebih ya. Sampai pernah diriwayatkan ya, ada seseorang Pak miskin, dia ini pingin beli dalam riwayat itu pingin beli sate, bahasanya sekarang sate ya, daging kambing yang dibakar ya. Karena nggak punya uang ini orang ya, duduk di samping tukang sate saja dia, sambil nyiup menghirup bau satenya, dihirup, daripada nggak bisa makan daging sate kambing ini ya, menghirup baunya lah, nggak apa-apa, sambil dihirup-hirup. Setelah dihirup-hirup ditanya oleh tukang sate ini, wahai fulan, ada apa kamu? Oh, saya pengen beli sate, cuma uangnya nggak cukup, makanya daripada saya nggak bisa beli sate, saya pengen menghirup baunya saja sampai kenyang ya. Akhirnya setelah menghirup, berdiri ini orang, ditanya oleh tukang satenya, sudah kenyang? Alhamdulillah kenyang. Jadi kenyangnya bukan karena makan sate, karena menghirup baunya sate, asapnya itu. Wah, kalau sudah kenyang berarti kamu bayar, kata tukang satenya. Loh, kata orang miskin, dari mana? Orang saya nggak makan satenya kok, saya kan cuma menghirup baunya. Iya, walaupun kamu nggak makan satenya, walaupun cuma menghirup baunya, tetap kamu wajib bayar. Wah, bertengkar akhirnya orang miskin ini dengan penjual sate, karena nggak terima, karena dia jualan sate bukan jualan asap. Orang ini kan tukang satenya kan jualan sate, bukan jualan asap. Kamu kan jualan sate, bukan jualan asap. Jadi terserah, asapnya mau saya hirup enggak, itu terserah saya, kata si miskin. Enggak, kamu harus bayar ya. Akhirnya nggak lama datang Abu Nawas, dipanggil oleh si miskin tersebut. Oh ya Abu Nawas, tolong selesaikan permasalahan saya dengan tukang sate ini. Apa permasalahannya? Tadi saya ini pengen beli sate, cuma uangnya nggak cukup ya. Akhirnya saya duduk di samping pembakaran ini, saya hirup baunya, asapnya ya, walaupun nggak bisa makan dagingnya, hirup baunya saja ya. Akhirnya ketika saya kenyang setelah menghirup bau sate ini, disuruh bayar sama tukang sate ini, padahal kan dia jualan sate bukan jualan asap. Masa saya suruh bayar? Apakah betul? Kata Abu Nawas. Betul wahai Abu Nawas, kata tukang satenya. Orang ini nggak makan sate, tapi dia gara-gara menghirup asap sateku bisa kenyang, berarti dia harus membayar juga. Kata Abu Nawas, oh berarti betul, tukang sate ini betul, walaupun kamu nggak makan dagingnya, cuma menghirup asapnya saja, berarti kamu juga harus bayar. Kaget ini si miskin, loh mulai kapan Abu Nawas ini kok membela orang yang salah? Sini mana uangmu, kata Abu Nawas. Uang dulu itu Pak, subhanallah, uangnya uang logam ya. Zaman dulu itu nggak ada uang kertas, uangnya bahannya itu tembaga, perak atau emas. Sini uangmu, kata Abu Nawas. Akhirnya diambil uangnya oleh Abu Nawas, dilempar, kerincing ya, bunyi kan. Setelah bunyi, diambil uangnya, diberikan kepada si miskin. Tukang satenya tanya, loh mana uangnya? Loh kan impas, orang ini makan asap, berarti bayarnya pakai bunyinya saja, kata Abu Nawas. Kalau orang ini memang betul makan satenya, beli sate, berarti ya bayarnya harus pakai uang. Cuma karena makannya pakai asap, jadi bayarnya pakai bunyi, kata Abu Nawas, berarti impas ya. Akhirnya si miskinnya ketawa-ketawa, ternyata Abu Nawas bisa menyelesaikan masalahnya ya. Masa orang hirup asap kok disuruh bayar ya, padahal asap ini bikin penyakit batuk ya. Cuma karena si miskin ini memang betul-betul nggak punya uang untuk pingin makan sate ya, terpaksa menghirup
asapnya. Nanti dicoba aja Pak ya, samping tukang sate itu. Ya kira-kira bisa kenyang nggak kalau ngirup asapnya saja itu. Nah kalau nggak kenyang berarti Anda bisa batuk-batuk mungkin. Ya. Jadi maaf ya. Jadi pemimpin harus turun tangan, Nabi Muhammad turun langsung, harus belusukan melihat keadaan rakyatnya, jangan sampai mereka terlantar membutuhkan karena bakal minta dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika menjadi seorang hakim Anda harus bijaksana. Tidak boleh ketika menjadi seorang hakim itu maaf bahasanya tebang pilih, ini kawan saya ya, ini keluarga saya, atau maaf sampai menerima suap waliyadzubillah min dzalik. Bahaya, haram ya, ini haram ya. Gimana kalau sudah maaf bahasanya hak kita tidak bisa diambil kecuali dengan suap? Kata para ulama mutakhirin, kalau memang hak kita tidak bisa diambil dengan suap, silahkan mensuap ya, tapi bukan menyuap itu untuk menyelesaikan masalah, bukan. Jadi kadang-kadang ada hak kita yang tidak bisa diselesaikan, umpamanya maaf ya, kita benar, umpamanya kita benar, ini umpamanya memang punya saya, cuma kalau saya nggak mengeluarkan uang bakal dilepas kepada orang lain, itu nggak ada masalah. Nah, karena memang Anda dalam keadaan yang hak. Jadi kalau menyuap karena dalam keadaan hak ya, untuk mengambil haknya Anda, itu nggak ada permasalahan Pak ya. Ini ulama mutakhirin yang mengatakan. Tapi kalau untuk meloloskan urusan Anda, ini yang tidak boleh ya. Jadi umpamanya dua orang sengketa, surat Anda ini memang kuat, betul kuat ya, surat yang ini palsu, cuma uangnya banyak, ini yang palsu ini uangnya banyak. Nah ini Anda boleh maaf ya, kata para ulama mutakhirin, boleh mengeluarkan uang untuk menyelamatkan hak Anda yang sah ya. Tapi yang palsu ini walaupun mengeluarkan uang yang banyak, haram hukumnya. Kenapa? Suratnya palsu. Paham ini ya? Jadi menyogok itu nggak boleh. Tapi kalau urusan untuk mengambil hak kita itu tidak ada permasalahan, diperbolehkan oleh para ulama mutakhirin. Cuma bukan dibuat enggak, nanti permasalahan nyokok nggak boleh, haram ya. Apalagi ketika menjadi seorang hakim harus bijaksana untuk menyelesaikan suatu permasalahan ya, nggak semuanya harus dihukum ya. Contoh seperti kemarin berapa tahun yang lalu ada Hakim Marzuki di Jawa itu, ada nenek-nenek yang menyuri singkong di kebun suatu PT ya, akhirnya dituntut oleh PT-nya ya, padahal memang dia maaf nyuri ini karena miskin dan belum makan ya, dan anaknya sakit tidak kerja, terpaksa nyuri ya, akhirnya dituntut oleh suatu PT supaya menjadi pelajaran, supaya orang lain nggak ikut-ikutan ya. Akhirnya si hakim ini ya memang mengatakan nenek ini salah, cuma lihat keadaannya ini memang terpaksa dia mencuri, ini memang nggak kebutuhan, terdesak, walaupun caranya salah ya. Kata si hakim, wahai nenek minta maaf, mau tidak mau kamu mencuri salah, saya denda 1 juta, kalau nggak bisa bayar 1 juta kamu akan dihukum berapa bulan, kata si hakim ya. Akhirnya diputus oleh hakim, kemudian hakim memberi putusan, saya wajibkan kepada orang di sini yang hadir sidang ini harus membayar 50.000 semuanya dan disedekahkan kepada si ibu tersebut. Nah ini bijaksana ini ya. Akhirnya orang di pengadilan itu mengeluarkan uangnya semuanya, akhirnya subhanallah ibu itu dapat 3,5 juta di pengadilan tersebut, akhirnya bisa bayar PT-nya 1 juta, sisanya 2,5 juta buat ibu itu ya. Jadi maaf memang kadang-kadang ada orang salah, cuma harus ada kebijakan ya, nggak bisa sembarangan ya. Sampai pernah dikisahkan di zaman Imam Malik ada seorang raja, pangeran, maaf kan hukumnya kalau bersetubuh suami istri di siang hari bulan Ramadan itu, kalau dalam madhab Imam Malik itu pilihannya boleh milih salah satu dari 3 hukuman. Kalau dalam Imam Syafi'i kan nggak boleh milih, harus berurutan dulu. Tapi kalau dalam madhab Imam Malik itu boleh milih, boleh untuk memperdekakan budak, boleh milih memberi 60 orang miskin, dan boleh untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut
Jadi kalau di dalam mazhab Imam Malik, kalau ada orang bersetubuh suami istri di siang hari bulan Ramadan, boleh milih tiga, salah satu dari tiga. Boleh memperdekakan budak, boleh memberi 60 makan orang fakir miskin, boleh berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa berhenti walaupun satu kali. Jadi ini ada seorang raja atau pangeran yang melakukan hal tersebut. Akhirnya dia datang kepada hakim. Wahai hakim, maaf, saya telah melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Apa hukumannya? Kata hakim tersebut, kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Oh siap, kata orang tersebut. Akhirnya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Akhirnya ada asistennya. Kata si asistennya hakim, wahai hakim, kita kan mazhab Malik, kenapa kok nggak dikasih pilihan? Kan pilihannya 3, boleh memilih salah satu dari 3 pilihan. Kata hakim, ini raja, ini pangeran, uangnya banyak ya, kalau dia mau memperdekakan budak bisa, uangnya banyak. Dia memberi makan 60 orang miskin, dia banyak, uangnya bisa. Kalau saya suruh milih, bakal dibuat langganan tiap hari. Makanya saya kasih hukuman langsung puasa 2 bulan berturut-turut non-stop. Supaya apa? Supaya dia kapok. Kalau dia saya kasih pilihan, wah bakal bersetubuh tiap hari, nanti akhirnya dilanggar itu puasa. Kenapa? Dia kaya kok ya. Nah di sini kebijaksanaan hakim ini perlu diperhatikan ya. Nggak boleh kadang-kadang kita sembarang main mutuskan, nggak boleh, karena ada kebijakan tertentu. Cocok nggak ini untuk fulan, cocok nggak ini untuk fulan, walaupun salah ya. Di sana dituntut kecerdasan seorang hakim oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh tebang pilih, nggak boleh ya. Sampai ada hakim Surayyah ya, di zaman itu dijadikan seorang hakim oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai dia diriwayatkan pernah jadi hakim selama 60 tahun Pak. Jadi 60 tahun mulai Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali, Muawiyah, sampai Yazid bin Muawiyah. Di zaman Yazid bin Muawiyah dia berhenti, undur diri untuk jadi hakim. 60 tahun jadi hakim. Itu ketika menjadi hakim di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ketika Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Umar ini pernah beli seekor kuda kepada orang di daerah dusun ya, beli seekor kuda. Nggak taunya setelah dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab, dinaiki, nggak lama dalam waktu beberapa jam itu kuda ini nggak taunya langsung jadi lemah dan cacat. Waktu dibeli bagus, tapi setelah dinaiki berapa jam ini kuda jadi cacat dan lemah, tidak kuat untuk ditunggangi oleh Sayyidina Umar. Wah, kata Sayyidina Umar, ini cacat kudanya ini. Akhirnya dituntun kembali oleh Sayyidina Umar, dikembalikan kepada si pemiliknya. Kata Sayyidina Umar, wahai fulan, ini kudamu cacat, nggak sehat, saya kembalikan. Kata orang tersebut, wahai Amirul Mukminin, minta maaf, saya tadi jualnya itu sehat, nggak cacat. Berarti kamu nggak bisa kembalikan. Kalau mau dikembalikan, kembalikan dalam keadaan sehat. Orang saya tadi jualnya sehat kok, nggak ada cacatnya, dan kamu sudah memeriksa. Nah, akhirnya terjadi perdebatan ini penjual dengan Amirul Mukminin ini. Akhirnya kata Sayyidina Umar, ya sudah, kita ke hakim, kita ajukan perkara ini ke hakim untuk bisa diselesaikan. Kata orang tersebut, ya sudah, kita ke hakim Surayyah. Oh ya siap, kata Sayyidina Umar. Akhirnya dibawa ke hakim Surayyah namanya. Akhirnya diceritakan permasalahannya, bahwanya Sayyidina Umar beli ini kuda, nggak taunya setelah dipakai waktu dalam beberapa jam kuda ini jadi lemah dan cacat dan mau dikembalikan. Akhirnya kata si hakim, Amirul Mukminin, minta maaf, kamu ketika mengambil kuda ini beli pertama kali, kamu cek nggak kudanya cacat apa enggak? Iya saya cek, nggak ada cacatnya dan saya sehat. Ya sudah, terima. Kalau nggak kalau mau ambil ini kuda dalam keadaan seperti ini, kalau enggak kembalikan dalam keadaan sempurna seperti kamu pertama kali beli. Kata si hakim tersebut. Sayyidina Umar bingung. Sudah gini aja. Iya gini aja, sudah selesai. Berarti yang salah kamu. Pilihannya 2, ambil kuda ini bawa pulang, kata si hakim. Kalau enggak kembalikan dalam keadaan seperti awal pertama kali kamu beli ya. Padahal ini Sayyidina Umar loh, ini Amirul Mukminin, pemimpinnya, presidennya.
Cuma gara-gara salah kasusnya dikalahkan oleh si hakim, tetap menang orang tersebut, si penjual kuda. Ya subhanallah, akhirnya diangkat oleh Sayyidina Umar jadi hakim di daerah gubernur Irak, waktu itu dijadikan hakim di daerah Irak. Ya, selama 60 tahun itu Suriah jadi hakim, dan meninggal umurnya 110 tahun sampai terkenal ya. Dan dia yang menyelesaikan permasalahan bajunya Sayyidina Ali yang saya ceritakan minggu kemarin dengan orang Yahudi. Ya ini hakim Suriah ini. Jadi setiap khalifah pun menyelesaikan urusannya kepada dia nggak tebang pilih, walaupun itu khalifah, walaupun itu pimpinannya, kalau salah tetap salah. Subhanallah. Makanya ini adalah bahasanya amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hakim untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan di antara dua orang yang bertikai tanpa tebang pilih, tanpa condong kepada salah satunya. Ya, pokoknya kalau sudah salah, yang benar tetap benar, walaupun itu keluarga saya, kalau salah salah, walaupun itu kawan saya, kalau salah salah. Ya, ini amanat dari Nabi Muhammad SAW untuk seorang pemimpin dan juga seorang hakim. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala anhu babun nifas. An-nifas huwa damul al-kharij ba'dal farahir rahimi minal hamli wa yusamma nifasan li'annahu yakhruju akibat nafsin. Yang kedua itu masalah darah nifas, kemarin darah haid. Yang dimaksudkan dengan nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Jika seseorang perempuan melahirkan, maka dia akan keluar darah nifasnya. Berapa ukuran lamanya darah nifas? Darah nifas itu paling sedikitnya keluarnya lahdotan, yaitu sebentar saja, cuma beberapa saat langsung berhenti, itu paling sedikitnya. Kalau paling sedikitnya darah haid kan sehari semalam 24 jam. Kalau paling sedikitnya darah nifas yang keluar itu sebentar saja, sejenak keluar, kemudian nggak keluar lagi, suci. Nah, cuma kebiasaannya darah nifas itu keluarnya 40 hari. Kebiasaan perempuan nifas kebanyakannya itu 40 hari. Ya. Dan paling lamanya darah nifas yang keluar adalah 60 hari. Ya. Jadi darah nifas paling sedikitnya itu keluarnya cuma sejenak, sebentar, kemudian kebiasaannya 40 hari, dan lamaannya paling lamanya darah nifas yang keluar itu 60 hari. Jadi kalau ada perempuan yang mengeluarkan darah setelah melahirkan lebih dari 60 hari, namanya bukan nifas kalau hari ke-61 sampai ke atas. Ya. Jadi hati-hati, nggak taunya ada perempuan nifas kok nggak berhenti 70 hari, 80 hari, 60 hari itu nifas. Lebih dari 60 hari itu namanya darah istihadah, berarti dia wajib mandi besar kemudian sholat walaupun darahnya masih keluar. Ya, jadi jangan salah ya, hati-hati, perempuan ini siklusnya kadang-kadang nggak bener ya, karena maaf kadang-kadang ada suntik KB, minum pil KB, akhirnya hormonnya nggak stabil ya, siklus haidnya, nifasnya nggak bener. Ini hati-hati, ini harus diperhatikan ini. Jadi kalau ada perempuan haid lebih dari 14 hari, berarti hari ke-15 itu namanya bukan darah haid, karena darah haid itu paling lamanya 14 hari. Begitu juga kalau ada perempuan yang mengeluarkan darah nifas lebih dari 60 hari, maka yang dinamakan nifas hanya 60 hari, hari ke-61 sampai ke atas itu namanya bukan darah nifas. Ya, jadi harus hati-hati ya. Ya, dilihat istrinya umpamanya kok sampai lama, tanyakan kepada orang yang tahu hukum, jangan dibiarkan.
Ya, istrinya haid sampai 3 minggu, haid sampai sebulan, dibiarkan terus, itu bukan haid namanya. Ya, itu berarti ada darah haid, ada darah nih, darah istihadah. Ya, kalau umpamanya nifas sampai 100 hari, nifas sampai 70 hari, nifas sampai 80 hari, hati-hati. Berarti itu ada campuran antara darah nifas dan darah istihadah. Kalau nifas dan haid haram, nggak boleh sholat. Ya, dia tidak boleh sholat. Tapi kalau darah istihadah maka dia wajib sholat, hukumnya haram kalau meninggalkan sholat walaupun keluar darah. Ya, nanti sholatnya dilihat. Ya, kalau tata caranya itu ketika adzan baru dia masuk ke kamar mandi, dibersihkan darahnya di kemaluannya, kemudian maaf disumpal dengan kain atau perban, kemudian dia sholat. Ya. Kemudian dia sholat. Nanti kalau masuk asar begitu lagi, masih keluar darahnya, tapi lebih dari waktu haid atau lebih dari nifas, berarti istihadah, masih tetap istihadah. Nanti waktu asar, ketika adzan asar dia masuk kamar mandi, maaf dibersihkan, cebok, setelah cebok kemudian disumpal kemaluannya, setelah disumpal kemudian dia wudhu melaksanakan sholat. Nanti waktu maghrib seperti itu juga. Jadi 1 kali wudhu digunakan untuk 1 kali sholat. Tapi kalau orang bersih Pak, wudhu duhur dipakai asar boleh, wudhu duhur dipakai asar maghrib juga boleh. Cuma kalau seperti ini hukumnya seperti salisil bol, dia hukumnya seperti salisil bol, yaitu orang yang suka keluar air kencing terus-terusan. Ya, keluar air kencing terus-terusan nggak berhenti, ada penyakit namanya penyakit ayan. Ya, itu kencingnya sering keluar 1 tetes 2 tetes. Nah, ini wudhunya ini 1 kali sholat, dan nggak boleh wudhu kalau sebelum adzan. Kalau anda nggak ada penyakit salisil bol, sebelum adzan boleh wudhu. Tapi kalau orang salisil bol nggak boleh wudhu kecuali sesudah adzan. Jadi ketika adzan selesai baru dia ke kamar mandi, dibersihkan kemaluannya, kemudian ditutup ya dengan kain atau apa, baru wudhu, baru sholat. Ya, nanti waktu asar seperti itu lagi. Ya, dari istihadah ini sama seperti salisil bol. Jadi nggak sembarangan Pak ya. Bukan berarti ada darah langsung boleh wudhu, boleh sholat, enggak. Caranya dibersihkannya beda, bukan seperti orang yang sehat seperti biasanya. Ini ada cara-caranya. Nah, jadi darah yang keluar itu ada 3 ya. Ada darah haid, ada darah nifas, ada darah istihadah. Kalau haid sama nifas nggak boleh sholat, hukumnya haram. Megang Al-Quran juga nggak boleh, puasa juga haram. Tapi kalau istihadah wajib sholat, wajib puasa, boleh pegang Quran, boleh mengaji. Ya, jadi beda walaupun sama-sama keluar darahnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ya, jangan sembarangan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ada? Pembahasannya masalah nifas apa, jadi nggak paham. Ya, kalau ibu-ibu mungkin masih bertanya ya. Tapi kalau bapak-bapak ini nggak haid, nggak nifas, jadi apa yang ditanyakan? Diumumkan ya, insya Allah besok pengajian rutinan di Masjid Al-Husna Ba'dal Maghrib. Ya, pengajian kitab Aqidatul Awam. Ya, pembacaan kitab Aqidatul Awam besok hari Rabu malam Kamis Ba'dal Maghrib sampai Isya di Masjid Al-Husna Jalan Milono. Kemudian pengajian Majelis Taklim Rotibul Haddad bulanan Gunung Tabur, pembacaan kitab Arba'in Nawawi insya Allah hari Jumat malam Sabtu tanggal 3 Juli Ba'dal Isya di Masjid Al-Hijrah Gunung Tabur. Ya, jadi besok pembacaan kitab Aqidatul Awam di Masjid Al-Husna Ba'dal Maghrib sampai Isya. Kemudian hari Jumatnya Jumat malam Sabtu tanggal 3 Juli Ba'dal Isya di Gunung Tabur di Masjid Al-Hijrah. Ya, Masjid Al-Hijrah Gunung Tabur, pembacaan kitab Arba'in Nawawi, pengajian bulanan. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Untuk diumumkan untuk yang mau berdonasi itu pembangunan majelis sama madrasah diniyah, insya Allah mulai bulan Juli ini sudah berjalan ya. Jadi yang yang ingin ikut donasi silahkan untuk mendaftar supaya bisa didaftar. Nanti di brosur itu kan ada beberapa nama, jadi tinggal pilih aja salah satunya untuk SMS di sana, ikut aja namanya, ikut berdonasi, nanti akan dicatat oleh panitia ya. Jadi silahkan, nanti di brosur itu ada nama-namanya juga ya, ada namanya seksi dana, IMES, apa segala macam, ada 4 nama yang di sana. Jadi nanti tinggal ngelapor aja, jadi nanti setiap bulan akan diingatkan ya. Insya Allah mulai bulan Juli ini akan berjalan ya. Kemarin sudah ada beberapa kawan yang sudah memberikan info masalah donasinya, donasi infak bulanan itu 50.000 atau kelipatannya ya. Kalau mau ngajak keluarganya, kemarin ada yang ngajak keluarganya, kawannya di kantor, dicatat-catat namanya sama nomor teleponnya, kemudian juga disetor. Ini ada kawan sama keluarga yang mau ikut donasi, nah nanti disebut namanya sama nomor HP-nya, nanti tinggal dikirim lewat WA atau SMS di nama-nama yang ada di brosur tersebut ya. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya. Mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembangunannya diberi kemudahan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawalil iman. Wa min fitnatis syaitan. Wa min fitnatis syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim. Ihsanukal qadim. Ya Hannan ya Mannan. Ya Hannan ya Mannan. Ya Rahimu ya Rahman. Ya Rahim ya Rahman. Ya Ghafuru ya Ghaffar. Ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana. Ighfir lana. Warhamna. Warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على نظرة أشرفنا
فتب علينا توبة توصل لكل حوبة واستر لنا الأورات وأمين الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أدى الحب وآله وصحبه عدل التصصوم والحمد لله في بدء والتناهي